Halo semua dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya surat-surat pribadi dan catatan sejarah kok bisa jadi salah satu kitab paling berpengaruh di seluruh dunia? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kisah luar biasa di balik Perjanjian Baru. Dari yang awalnya cuma korespondensi biasa sampai jadi kitab suci. Pertanyaannya, Alkitab kan nggak tiba-tiba jatuh dari langit gitu aja kan? Jadi, dari mana kita tahu isinya? Mungkin banyak dari kita yang mengira isi Alkitab itu udah paten dari awal. Tapi, gimana kalau saya bilang, selama ratusan tahun, jemaat Kristen mula-mula itu berdebat sengit loh soal kitab mana yang benar-benar diilhami Tuhan. Yuk, kita selami lebih dalam. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan besar soal asal-usul Alkitab, terus kita lihat gimana gereja akhirnya mengambil keputusan, lalu kita akan fokus ke satu tokoh kunci, yaitu Rasul Paulus, untuk melihat bagaimana surat-suratnya bisa membentuk sebagian besar Perjanjian Baru. Coba deh kita bayangin situasinya di abad-abad pertama. Waktu itu tuh belum ada daftar isi Alkitab yang resmi. Setiap komunitas Kristen bisa jadi punya koleksi teks suci yang beda-beda. Kebayangkan betapa bingungnya? Nah, para pemimpin gereja saat itu sadar mereka harus melakukan sesuatu untuk menetapkan kitab mana yang benar-benar punya otoritas ilahi. Dan perdebatannya ini serius banget loh. Kitab-kitab yang sekarang kita anggap penting banget, kayak surat Ibrani dan Wahyu, itu dulu statusnya dipertanyakan, hampir aja nggak masuk. Di sisi lain, ada tulisan-tulisan yang populer banget waktu itu, kayak Gembala Hermas atau Injil Thomas, yang akhirnya malah ditolak. Ini semua mengerucut ke satu pertanyaan krusial. Sebetulnya siapa sih yang punya wewenang buat mutusin ini semua? Nah, jawabannya akhirnya datang di abad keempat. Karena ada banyak banget ajaran yang simpang siur dan saling bertentangan, para pemimpin gereja akhirnya ngadain serangkaian pertemuan besar. Tujuannya, untuk menyelesaikan perdebatan ini sekali dan untuk selamanya. Proses inilah yang kita kenal sebagai kanonisasi, yang nantinya akan membentuk masa depan kekristenan. Seperti yang bisa kita lihat di lini masa ini bukan keputusan semalam, prosesnya panjang. Dimulai tahun 382 di Konsili Roma, daftar kitab yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Terus dikonfirmasi lagi di Konsili Hippo dan Kartago. Sampai puncaknya di tahun 405, Paus Innocentius pertama secara resmi menyetujui dan menutup proses kanonisasi Alkitab. Dan hasilnya, ya inilah dia, 27 kitab yang kita kenal sekarang sebagai Perjanjian Baru. Daftar ini luar biasanya tetap sama selama hampir 1.700 tahun. Ini jadi bukti betapa kuatnya keputusan yang diambil oleh para pemimpin gereja mula-mula waktu itu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya kan? Keputusan konsili-konsili itu mengakhiri perdebatan yang udah berlangsung berabad-abad, menciptakan sebuah stabilitas yang bertahan lebih dari 1.000 tahun. Untuk pertama kalinya, ada satu Alkitab yang diakui bersama. Oke, sekarang kita udah tahu bagaimana Perjanjian Baru itu disusun. Sekarang yuk kita bedah isinya. Dan kalau mau ngomongin isinya, kita harus kenal dulu sama penulisnya yang paling produktif, Rasul Paulus. Siapa sih orang ini dan kok bisa dia begitu besar perannya dalam membentuk kekristenan? Bahkan Alkitab sendiri seolah-olah ngasih kita petunjuk loh. Coba perhatikan di kitab Kisah Para Rasul. 12 pasal pertama itu fokusnya ke Petrus dan gereja di Yerusalem. Tapi tiba-tiba mulai pasal 13 ceritanya bergeser. Pusatnya pindah ke Antioquia dan tokoh utamanya jadi Paulus. Ini sinyal yang jelas banget. Masa depan penyebaran Injil ada di tangan orang ini. Jadi siapa sih Paulus ini? Awalnya namanya Saulus. Dia itu seorang Farisi yang super taat dan bersemangat banget menganiaya orang Kristen. Giatnya bukan main. Tapi, dalam perjalanan ke Damsyik, sebuah peristiwa ilahi mengubah total hidupnya. Dia bangkit bukan lagi sebagai Saulus si penganiaya, tapi sebagai Paulus, rasul yang paling gigih menyebarkan Injil. Nah, setelah pertobatannya yang dramatis itu, Paulus nggak diam aja. Dia memulai serangkaian perjalanan misionaris yang luar biasa, melintasi ribuan kilometer buat mendirikan gereja-gereja baru. Dan justru, di tengah perjalanannya inilah surat-suratnya yang terkenal itu ditulis. Surat-surat yang kelak akan menjadi bagian dari kitab suci. Dan Paulus ini punya pola atau semacam strategi yang berani. Di setiap kota yang dia datangi, dia selalu mulai dari sinagogi. Dia tawarkan dulu Injil ke sesama orang Yahudi. Tapi begitu dia dapat penolakan, dan ini sering terjadi, dia nggak nyerah. Dia langsung beralih ke orang-orang non-Yahudi. Ini membuat jangkauan pesannya jadi jauh lebih luas dari sebelumnya. Lihat deh tabel ini, polanya kelihatan jelas banget kan? Di Tesalonika ada perlawanan, dia terpaksa lari. Di Berea sama juga, ada perlawanan lagi. Di Korintus perlawanannya lebih sengit,
Tapi menariknya, setiap kali ada penolakan, itu justru mendorong Paulus untuk lebih fokus lagi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini poin yang penting banget buat kita pahami. Paulus itu nulis bukan untuk menciptakan teologi yang rumit buat generasi mendatang. Surat-suratnya itu sebetulnya adalah komunikasi yang sangat praktis. Isinya nasihat, teguran, dan semangat untuk komunitas-komunitas nyata yang lagi bergumul dengan masalah-masalah nyata. Surat-surat ini lahir dari kebutuhan. Oke, sekarang mari kita satukan dua keping puzzle ini. Gimana ceritanya surat-surat pribadi dari seorang misionaris abad pertama ini bisa diakui sebagai kitab suci 300 tahun kemudian? Gimana sesuatu yang sangat personal bisa menjadi sesuatu yang universal? Coba lihat visualisasi ini. Angkanya berbicara sendiri kan? Hampir separuh, 48% dari seluruh kitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Pengaruhnya begitu masif sampai nggak mungkin untuk diabaikan. Jadi, pada saat para pemimpin gereja berkumpul untuk menetapkan kanon, tulisan-tulisan Paulus itu statusnya udah jadi pilar teologi Kristen. Dan inilah perjalanan yang menakjubkan itu. Surat-surat yang awalnya cuma buat jemaat di Korintus atau di Efesus, mulai disalin, disebarkan, dan dibaca di seluruh dunia Kristen. Orang-orang menemukan hikmat ilahi di dalamnya. Dan berabad-abad kemudian, gereja secara resmi hanya mengukuhkan apa yang sebetulnya sudah diyakini oleh banyak orang. Ini adalah firman Tuhan. Jadi, mari kita simpulkan poin-poin kuncinya. Pertama, Perjanjian Baru itu adalah produk dari sebuah proses sejarah, bukan buku yang turun dari langit. Kedua, konsili-konsili gereja di abad keempat lah yang secara resmi menetapkan 27 kitab di dalamnya. Ketiga, Rasul Paulus yang dulunya penganiaya lalu bertobat, ternyata adalah arsitek utamanya. Dan terakhir, surat-suratnya lahir dari kebutuhan praktis jemaat mula-mula. Kita tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Bagaimana mungkin perjalanan hidup satu orang bisa membentuk kitab suci bagi miliaran orang di seluruh dunia? Kisah Perjanjian Baru ini adalah bukti yang luar biasa tentang bagaimana korespondensi pribadi melalui sebuah proses sejarah dan keyakinan bisa menjadi fondasi iman bagi seluruh dunia.